Halo batur sedulur sekampung, ketemu lagi di Touching TV. Dan kali ini Touching TV akan membahas tentang Kerajaan Blambangan. Yuk kita simak penjelasannya. Cekidot. Kerajaan Blambangan terletak di timur kota Banyuwangi di Jawa Timur. Bila kita melihat peta, letak Blambangan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Dengan begitu, kita yakin bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir. Bila melihat namanya, Blambangan berasal dari kata bala yang artinya rakyat dan ombo yang artinya adalah lebar atau besar atau banyak. Dengan begitu, kita dapat pahami bahwa Blambangan adalah kerajaan yang rakyatnya cukup banyak. Tidak ada berita yang pasti sejak kapan kerajaan ini berdiri. Dari kisah Damarwulan Minakcinggo diketahui bahwa pada masa Majapahit kerajaan ini telah ada dan berdaulat. Namun demikian ada beberapa sumber yang memuat nama Blambangan, yakni Serat Kanda, ditulis pada abad ke-18. Serat Damarwulan ditulis pada 1815. Dan Serat Raja Blambangan ditulis pada tahun 1774, di mana proses penulisannya dilakukan jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni ketika masa Mataram Islam dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa Tengah relatif kukuh. Di samping mengacu kepada sumber berjenis sekunder seperti ketiga serat tadi, kita masih memiliki sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni para raton yang meski tak menyebutkan nama Blambangan, namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakan kabut yang menyelimuti sejarah awal kerajaan Blambangan. Untuk melacak sejarah kemunculan kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, apabila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Sri Nata Sanggarana Wijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan. Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sanggarama Wijaya, Raden Wijaya, dan kawan-kawan ke Songenep yang sekarang bernama Sumenep di Madura, guna untuk meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang yang telah menggulingkan Kertanegara di Singasari. Menurut para raton, Raden Wijaya berjanji bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singosari yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tidak lain menantu dan keponakan Kertanegara. Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan dengan gelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Namun rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi. Hal ini sesuai dengan isi prasasti penanggungan yang tak mencatat namanya. Menurut Mulyana, bahwa penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahit karena pada 1395 salah satu putranya yang bernama Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan lalu tewas. Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada tahun 1294, Raja pertama Majapahit itu mengabulkan janjinya dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur
yang beribu kota di Lamajang yang sekarang bernama Lumajang. Babat Raja Blambangan memberitahu kita bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalah berupa hutan, termasuk Gunung Brahma yang kini bernama Gunung Bromo, hingga tepi timur Jawi Wetan atau Jawa Timur, bahkan hingga Selat Bali. Wit perkawit tanah Lumajang saanteronipun kedadosaken tanah Blambangan menurut teks Babat Raja Blambangan. Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak tahun 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya Arya Nambi dari tahun 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada tahun 1331, tahta kerajaan Blambangan kosong hingga tahun 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem, Sri Bima Cili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kepakisan di Bali. Kesaksian Babat Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang tertulis pada para raton. Dikisahkan pada tahun 1316, Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya sekaligus Pati Amangkubumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanegara, seperti yang dijelaskan para raton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja, sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja. Para raton mengisahkan Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rambut Buhayabang setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-ikalan Bang. Sebelumnya benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu. Menurut Nagara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung. Pemaparan tersebut dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan tentu dirasa belum memuaskan, karena walaupun bagaimana semua data tersebut tidak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu kita langkahkan lagi penelusuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa perang Paregreg, yaitu peperangan antara Keraton Barat versus Keraton Timur di wilayah Majapahit. Bila merujuk ke para raton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bre Wirabumi, yakni Bre Wengker yang bernama Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi, mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Brahma Parameswari Ring Pamotan. Batara Parameswari ini juga adalah mertua Hayam Wuruk, karena putrinya yang bernama Paduka Sori menikah dengan raja ini. Setelah Brahma Parameswara wafat tahun 1398 Masehi, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bre Wirabumi. Bila menghubungkan berita para raton dengan berita pada sejarah dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian. Kronik Cini memberitakan bahwa pada tahun 1403 Masehi di Jawa terdapat kerajaan Barat dan kerajaan Timur yang tengah berseteru.
Diberitakan pada waktu tahun itu, Bre Wirabumi, penguasa kerajaan timur, mengirim utusan kepada Cina guna untuk mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. Hal ini membuat Wikramawardhana, penguasa kerajaan barat, marah, dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak tahun 1400. Selama itu, yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani. Dengan begitu jelas bahwa penguasa kerajaan timur yang diberikan oleh sejarah dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bre Wirabumi. Namun kemudian muncul masalah baru. Apakah istilah kerajaan timur pada masa Bre Wirabumi sama dengan istilah istana timur pada masa Arya Wiraraja? Pada tahun 1403, Kaisar Yunglo di Cina mengirim utusan ke Jawa guna memberitahukan bahwa dirinya lah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yunglo sebagai tanda terima kasih. Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak emas itu membangkitkan keinginan Bre Wirabumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. Pengirim utusan oleh Wirabumi ini memiliki maksud yang lebih khusus, meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bre Wirabumi di kerajaan timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bre Wirabumi diakui oleh Kaisar Cina pada tahun 1403, Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. 3 tahun berikutnya, tahun 1406, baik kerajaan barat maupun kerajaan timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka. Para raton mencatat perang Paregreg atau perang yang berangsur-angsur antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi terjadi pada tahun Sakanaga Loro Amahut Wulan atau tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan kerajaan timur, Bre Wirabumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Bra Narapati Raden Gajah. Palanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bra Hyang Wisesa. Kepada Bre Wirabumi kemudian ditanam di desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga, yakni pada tahun 1406, yang bernama Grisapura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bre Wirabumi, anak Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk dari Selir, atas penunjukan Sultan Putri pasangan Kusumawardhani, Putri Hayam Wuruk, dengan Wikramawardhana menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada tahun 1389, Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja. Lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun tahta dan menjadi pendeta. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bre Wirabumi. Wirabumi walau sebatas anak dari seorang Selir merasa lebih berhak atas tahta Majapahit karena ia satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas tahta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Menurut Nagara Kertagama, menikah dengan Nagarawardhani
Sedangkan menurut para raton, ia menikah dengan Bre Lasem, yakni Sang Alemu alias Indu Dewi, kemenakan Hayam Wuruk, sekaligus anak dari Raja Dewi atau Raja Sadu Hinten Du Dewi. Raja Dewi dalam Nagara Kertagama yang identik dengan Bre Daha. Menurut para raton, ini adalah bibi Hayam Wuruk. Setelah Bre Wirabumi tewas, Bre Daha, ibu angkat Bre Wirabumi, yakni Raja Saduhi Tendu Dewi, diboyong oleh Hyang Wisesa. Diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bre Wirabumi menjadi penguasa Daha? Tidak diketahui. Para raton hanya memerintahkan bahwa pada tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi, yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayeswari, putri bungsu Bre Pandan Salas. Setelah Perang Paregreg, tata Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada tahun 1349 Saka atau 1427 Masehi, Wikramawardhana wafat. Tata Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bre Wirabumi tewas, kerajaan timur bersatu dengan kerajaan barat. Namun, di lain pihak, banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dari urian tersebut sama bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagara Kertagama pada abad ke-14, tidak mencantumkan nama Blangbangan. Untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja pun, para raton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan Istana Timur untuk wilayah yang dikuasai oleh Bre Wirabumi. Istilah Blambangan sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram Islam, 2 abad setelah era Paregreg. Namun ada pengecualian. Naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menyebutkan nama tempat Blangbangan yang terletak di ujung timur Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu. Namun sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan bahwa peristiwa terjadi pada akhir abad ke-16, setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibu kota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah berhasil menyerang Majapahit. Mulyana menuturkan pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada tahun 1527. Setelah Tuban, Laskar Demak menyerang Daha, ibu kota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atau diidentifikasikan sama dengan tokoh Batara Wijaya atau Brawijaya dalam serat, melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bre Kertabumi Raja Majapahit pada tahun 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya karena ayahnya Suraprabawa Sang Singawikrama Wardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bre Kertabumi, sehingga menyebabkan Suraprabawa mengungsi ke Daha Kediri. Pendapat ini didukung oleh prasasti Petak yang menyebutkan keluarga Girindrawardhana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari 1 kali. Berita dari Serta Kanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ramawijaya
setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali. Menurut Mulyana, tidak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, dia Ranawijaya melarikan diri ke Panarukan, yang sekarang nama kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, utara Banyuwangi. Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14 telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri, dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasikan sebagai kerajaan Blambangan. Hal ini sesuai berita Portugis yang menyebutkan adanya utusan kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada tahun 1528, setahun setelah dia Ramawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah bagian dari Blambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana, Raja ketiga Demak pada tahun 1546. Hanya saja belum ada kepastian sejak kapan pusat pemerintahan Blambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur. Pada saat kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukkan pada tahun 1545 dan sejak saat itu menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi usaha Demak menaklukkan Panarukan atau Blambangan mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan pada tahun 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan setelah selama 3 bulan tidak mampu menembus kota Panarukan. Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Blambangan makin terdesak. Pada tahun 1601, ibu kota Blambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak setelah dikalahkan oleh aliansi Demak Pasuruan. Kerajaan Blambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar. Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Blambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram dalam penundukan Blambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan dan Banyuwangi pada umumnya tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali lah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Blambangan. Dari uraian tersebut bahwa cikal bakal Blambangan terdapat di Panarukan. Jadi bukan berasal dari Istana Timur di Lumajang, peninggalan Arya Wiraraja, atau istana pada masa Perang Paregreg. Meski demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula kerajaan Blambangan. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah Kerajaan Blambangan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Bye-bye.